Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, alhamdulillah kita kedatangan tamu luar biasa nih. Yang pertama, ini Ustadz senior di Jogja, Ustadz Abdul Mu'ti. Mungkin sebagian pernah dengar nama beliau, terutama yang di angkatan 2000-an Ustadz ya. 2000-an ke bawah. 2000-an ke bawah dan 2000-an ke atas. Saya 2000-an ke atas. Angkatan di UGM itu kenal beliau. Terus berikutnya Ustadz Khaliful Hadi. Khaliful Hadi. Dua Ustadz kita ini sama-sama lulusan Yaman, tepatnya di markas Syekh Mukbil. Nama markasnya apa Ustadz? Markas Darul Hadis Damaj. Darul Hadis Damaj. Darul Hadis Damaj. Dari ibu kota Yaman kan Son'a. Ya, Son'a. Son'a. Dari Son'a berapa jam, Ustaz? Berapa? Atau langsung pesawat langsung turun Damaj? Enggak ada 5 jam atau 6 jaman ya? Ya, antara kurang lebih lah. Kurang 5 naik kan Ustaz, naik angkutan umum. Naik angkutan umum. Bis begitu ya? Enggak, mobil. Apa ya di sini ya? Kayak kalau di Jogja itu ada call dulu, ingat nggak? Bukan bis kayak bukan bis kayak bis kotanya Jogja gitu, bukan. Jadi ada mobil, yang mobil itu khusus untuk transportasi antar kota tadi. Artinya mobilnya itu bentuknya ada 2 untuk supir sama penumpang, terus satunya itu kosong. Belakangnya kosong. Oh, kayak Estrada gitu ya? Ya. Estrada gitu ya? Ya. Kalau yang lama di Jogja itu tahu kol yang biasa dari Terban naik ke atas dulu ada angkutan kol namanya, persis kayak gitu. Itu sejak tahun berapa? Kalau Ustadz Khaliful Hadi ini yang duluan ya? Ya, saya duluan. Tahun berapa sampai tahun berapa Ustadz? Kurang lebih saya 96. Kurang lebih 96 terus ya, pulang mulainya. Saya masih 6 SD mau SMP itu Ustadz. Iya. Terus selesainya Ustaz? 2001-an akhir. 2001-an akhir. Mau masuk 2002 lah, 2001 akhir ya. Kalau Ustaz Abdul Mu'ti? Ana berangkat udah 98 akhir, kembali sini ya 2003-an, sekitar itu. Duluan Ustaz Khaliful Hadi, terus tapi yang pulang Beliau duluan. Ya. Oh, memang ada jatah pulang Ustaz? Maksudnya ada jatah waktu belajar di sana di maksimalin atau bebas kita mau berapa tahun di sana? Enggak juga, karena gini, ya alhamdulillah sebelum saya ke sana itu memang sudah ngajar, sudah pengajar. Di Gresik itu? Iya, udah pengajar. Jadi ya waktu itu pelajaran yang sudah mukorornya itu kami sudah selesai. Maaf Ustaz, antum konsen ke usul fikih ya? Atau fikih? Saya memang senang di semua bidang. Semua bidang. Orang bilang kalau di ilmu lughah ya kami juga senang. Nahwu sorof dan kami ngajarin anak-anak santri juga dikenal pinter ilmu. Nahwu sorof juga. Bahas tentang ilmu apa? Ilmu hadis juga dikenal juga. Ya intinya kami senang semuanya. Cuma mutafandin ini ya. Iya, orang bilang begitu, tapi ya biasa aja saya. Ya, cuma saya sering nulis, memang penulisan buku saya. Ini sudah berapa buku ini Ustaz? Belajar nulis sudah. Ini merendah banget. Apa? Ya? Sudah tercetak itu 60 karya buku. Masya Allah. Diterbitkan di mana? Ya masih sebagian terbit umum, sebagian masih berbentuk buku. Ya masih belum mau diterbitkan, tapi ketika saya mau bikin daurah apa, ya pakai buku itu. Ada info bukunya di mana Ustadz kalau mau dapat itu? Ada di pesantren. Enggak di marketplace gitu Ustadz? Belum. Aduh. Sebagian buku anak sudah saya bacakan di. Ada WA-nya gitu juga ya? Ada juga. Untuk pesan lewat ada WA? juga ya. Dan saya minta nomornya, nanti bisa lihat di layar ini ya. Biar nanti kalau beberapa buku saya sudah saya bacakan di Syekh Samlan, mungkin ada 30-25 buku saya bawakan beliau untuk ke Yaman waktu itu, datang ke Indonesia. Terus dibaca oleh beliau, alhamdulillah. Terus akhir daripada itu beliau ngasih rekomendasi untuk bisa disebar.
Terus beberapa kitab saya juga saya bacakan di Syekh Utsman As-Salimi dan juga Syekh Abdullah di Al-Umairi, dan juga alhamdulillah ulama Yaman semua itu, Ustaz. satu ulama Saudi. Satu ulama Saudi. Ya. Insyaallah, masyaallah. Buku-buku Semua berbahasa Arab, Ustaz. iya semuanya berbahasa Arab. Aduh. Saya bagian terjemah aja deh, Ustaz. Walah. Belajar nulis, Ustaz. Baru belajar, Adalah bahasa Arab semua. Iya, Ustaz. Insyaallah. Nah, di buku itu ada rata-rata di fikih, Ustaz. Kemudian saya juga punya khusus enggak fikih mazhab atau fikih umum, Ustaz. Fikih umum ya. Iya, fikih kami mengumpulkan thariqah muhaditsin dan thariqah al-fuqaha. Jadi di jamak antara dua kubu inilah. Dua kubu itu kemudian kami memilih dari pendapat-pendapat yang ada yang dari tarjih, tahu, melakukan tarjih di dalam hal ini. Yang kami tahu dengan diskusi lawan daripada yang kita tarjih. Beri tarjihat di sini. Thariqahnya itu tarjihat ya. Fikih muqarran. Fikih muqarran. Iya. Kalau Ustaz Abdul Mu'ti ini akidah kayaknya spesialisnya ini. Dibilang spesialis sih enggak ya. Maksudnya kalau ngisi pasti seputar akidah manhaj gitu, Ustaz ya. Karena akidah kan ya dasar ya. Ya dasar, harus semuanya bisa kuasai gitu. Makanya selalu ngajarkan buku-buku itu karena memang perlu diketahui oleh semua orang gitu aja. Alasannya itu. Ya. Tapi kalau di majelis kebanyakan buku itu yang di buku-buku akidah yang diajarkan, Ustaz. Iya, kalau majelis-majelis yang lebih sifatnya khusus ya. Ana membahas kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah, terutama yang masalah tauhid. Karena spesialis ke tauhid. Ya, karena ngelihat ya kebutuhan orang yang ya. harus tahu gitu. Kitab tauhid atau semisal itu, Ustaz? Iyalah, kitab tauhid atau yang semacam itu. Atau semacam itu. Ya. Ada juga kitab-kitab mungkin dari ulama Yaman, mungkin syarah untuk kitab tauhid itu atau mungkin mereka punya risalah-risalah sendiri seringnya yang kaji. Jarang sih Ustaz membacakan syarah ya, karena terlalu panjang, apalagi untuk orang yang tidak begitu bisa mengikuti pelajaran secara fokus, bukan santri di pondok-pondok pesantren. Biasanya yang kita bacakan matanya terus kita beri penjelasan. Nah, gitu. Ini tips juga nih dari Ustaz Abdul Mu'ti ini perlu dicatat baik-baik. Tidak semua pelajaran itu kita mesti sampaikan dalam bentuk syarah gitu. Kadang mungkin syarah untuk ini, Ustaz ya. Untuk yang isi saja. Ya. Dia pakai beberapa syuruhat gitu ya, beberapa syarah, terus itu saja yang dia sampaikan. Jamaah nggak melebar ya? Iya, nggak melebar kan. Jadi jamaah fokus ke matan aja ya. Kan lebih enak gitu. Dan nggak terlalu lama juga ya kita kaji kitab tauhid apalagi gitu. Panjang kan? Panjang sekali. 60-an bab kita mau selesaikan juga setiap bab, lagi kalau kajiannya cuma setiap pekan sekali gitu. Beda dengan setiap hari, Ustaz ya. Ya, dan juga yang diajar bukan santri. Iya, diajar bukan santri. Ya, apalagi umum ya kan. Tapi kadang sebagian mereka kalau yang memang pernah punya dasar keilmuan belajar di pesantren atau semacamnya, tanya sih, Ustadz syarahnya apa? Oh ya, mungkin karena dia sudah punya dasar bahasa Arab juga. Nah, Arab dia sering belajar di sama ustadz-ustadz dengan kitab gitu ya. Kadang dia mungkin juga lulusan pondok ya. Tapi kan nggak semua jamaah tanya kayak gitu, Ustaz. Bisa jadi beli kitab pun dia nggak mampu. Paling tanya PDF-nya ada nggak? Kayak kita harus tanya PDF-nya Ustaz Khaliful Hadi juga ini, ada nggak? Itu pekerjaan netizen, Ustaz. Pekerjaan netizen itu kalau antum punya buku, nanti antum lihat aja di komentar di bawah itu. Nanti ada yang pasti nanya, Ustaz ada PDF-nya nggak? Ya, memang ada. Waktu saya ngisi ada. Di Makassar juga tentang tulisan anak 72 kaidah dalam bab muamalah dan ibadah. Waktu itu ada yang nanya, Ustaz PDF-nya ada. Itu PDF-nya ada. Kadang gitu. Itu orang kumpulkan PDF itu belum tentu baca, Ustaz. Dia cuma penuhin di HP-nya aja. Itu sebenarnya. Tapi paling sering itu. Saya sampai jual buku berbayar gitu ya. Buku bayar karena cetak kan. Masih tanya PDF-nya juga sih. Ya Allah, ini masalahnya kita hidupin orang-orang ini ya. Tapi dia masih nanya itu gitu loh. Nah ini Ustaz, ini kan jadi dengan guru-guru kita ini, Ustaz Abdul Mu'ti sama Ustaz Khaliful Hadi. Nah ini fenomena sekarang ini Ustaz, kalau di medsos ya, terutama kalau saya pelajari belakangan ini ya, karena saya memang terjun di medsos langsung ya. Kalau apalagi kita
kemukakan pendapat yang berbeda, Ustaz. Berbeda bukan maksudnya saya keluarkan pendapat yang nggak pernah ulama bilang gitu. Nggak Ini ada pendapat salahnya. ulama gitu. Iya. Namun karena mungkin kita dulu itu terimanya tahu pendapat itu saja. Ya, entah masalah apalah, masalah sholat, masalah puasa, masalah muamalat gitu ya. Kalau masalah akidah kita sudah tahu sendiri lah ya bagaimana kita tegasnya gitu ya. Ya, kita sudah punya prinsip untuk masalah ini. Tapi kadang masalah fikih nih, Ustaz. Ya, kalau antum sendiri selama ini setelah terjun di medsos, Ustaz, merasakan ini enggak? Belakangan ini netizen dan mustami ini justru agak pintar. Alhamdulillah berarti. Agak pintar begini, mereka tidak mau dengan satu pendapat. Oke. Jadi kalau saya bisa katakan, walaupun itu tidak lazim ya, tapi bisa saya katakan begini. Seorang dai atau seorang ustadz paling tidak hendaknya dia nyebutin akwal, Beberapa pendapat berarti. pendapat. Karena apa? Karena kalau Anda hanya menyebutkan satu pendapat, pahamnya mustami itu, oh berarti selain ini nggak ada pendapat dan salah kan gitu. Iya, berarti pendapat-pendapat ini sudah dipegang ulama. Iya, Sudah Pak. dianut ulama dulu. Jadi kita sebutin dulu pendapat ini satu, ada pendapat begini, Ada dua, tiga. Ya. Walaupun Anda tidak sardul adilah, mendatangkan adilah-adilah masing-masing. Dalil-dalil untuk masing-masing Iya, pendapat tadi. Kita walaupun- sampaikan pendapat dulu. Iya. Walaupun kalau Anda memungkinkan sampaikan adilah-adilahnya, kalau yang disampaikan yang mendengarkan itu paham. Tapi kalau yang mendengarkan itu nggak paham, ya sudah sampaikan aja akwal ini ada ini. Dan yang paling kuat, misal contoh, kalau Anda ingin menguatkan adalah pendapat ini, dalilnya ini. Baik. Ini torikohnya Ustadz Khaliful Hadi ini. Iya. Toriko beliau ini. Pasti beda kalau dengan Ustadz Abdul Mu'ti. Ya hampir sama sih ya. Artinya sebetulnya kita kepingin kaum muslimin itu lebih memperhatikan bukan kepada ulama yang mengucapkannya gitu. Karena kalau yang fokusnya ulama yang mengucapkan, nanti kita terjebak di dalam sebuah Taklid. pemahaman yang berbau taklid kan pasti. Tapi kita ingin ngajari umat ini seperti yang kita dapat juga dari para ulama kita, bagaimana mereka juga melihat sisi dalilnya. Ya. Cuma kan masalah fikih ini memang nggak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Nggak semua orang bisa memahami dalil. Nah, disitulah fungsi seorang ustadz untuk memberitahukan mana yang lebih kuat. Tapi ada satu hal yang sering anak ulang-ulang dari dulu sampai sekarang juga ya. Memang di fikih ini tuh banyak akwal, banyak pendapat. Terkadang sebagian penuntut ilmu berpikir kalau ada ulamanya, oke lah, saya nggak apa-apa berpendapat seperti ini. Kan ada ulamanya. Walaupun nyeleneh gitu. Ada dalilnya gitu loh. Nah ini kan suatu, sebetulnya apakah benar cara kita mengambil sebuah pendapat, yang penting ada ulamanya, ada dalilnya. Kalau cuma ada dalilnya dan ulamanya, mungkin banyak juga pendapat-pendapat yang sebetulnya itu gharib di kalangan para ulama, dianggap sebagai minal gharaib gitu ya. Aneh gitu atau ya. minal syudzud, minal syawaz, Ya, menyelisih yang lainnya gitu ya. Iya. Iya, itu kan nggak bisa seperti itu gitu. Kalaupun seandainya ada beberapa pendapat yang memang muktabar, apakah dengan sebebas itu kita katakan, wah ana mau milih ini aja nih? Kenapa? Karena ini cocok nih sama ana. Tapi standar memilihnya juga tergantung nih Ustaz. Standar memilihnya orang awam dengan penuntut ilmu kan beda Ustaz. Iya. Orang awam, Makanya kan nanti awam sekali, kan sebenarnya nggak bisa memilih Ustaz. Iya betul. Iya. Beda nggak Ustaz Ladi? Iya, jadi kalau kita mau bagi begini, Ustaz, kalau mau kita bagi begini, kita waktu ngajarkan, sekarang lagi saya ngajarkan kitab Bidayatul Mujtahid. Masya Allah, Masya Allah. Apa yang saya pahami dulu itu kayaknya nggak ada khilaf, Ustaz. Dulu merasa ini tidak ada Iya. ikhtilaf di dalamnya ya. Ya, terus ketika ngajarkan Bidayatul Mujtahid Nah. yang akwalnya banyak. Iya. Nah, dari sini kita bisa rinci begini.
ada beberapa poin yang harus dipahami. Satu, kita dalam memilih akwal, kita nggak boleh man tatabba'a rukhsal ulama'i faqad tazandaqa. Artinya siapa yang mencari keringanan-keringannya para ulama pasti ujung-ujungnya akan zindik. Karena apa? Karena tidaklah suatu masalah kecuali pasti ada khilaf. Tidaklah ada suatu masalah Pasti ada ikhtilaf di dalam. Jangankan itu, khomer aja ada yang membolehkan khomer. Berarti boleh dong. Iya, nanti ada sudahlah saya pakai pendapat ini aja dah. Jadi pendapatnya ini bukan gitu kan. Ini poin pertama. Poin pertama. Poin yang kedua, masalah khilaf itu dibagi menjadi dua. Ada khilaf mu'tabar dengan istilah masail ijtihadiyah. Ada. Itu namanya khilaf mu'tabar. Masail ijtihadiyah berarti perkara-perkara yang ada ruang ijtihad di dalam. Naam. Dan kapan dikatakan masail ijtihadiyah? Syekhul Islam berkata, masalah itu dikatakan ijtihadiyah, ada ruang untuk berijtihad manakala masalah itu nggak ada ijma. Satu. Yang tidak ada ijma ya. Yang kedua, masalah itu tidak ada dalil sharih. Dalil yang tegas. Ya. Berarti mafhum dengan pakai dalil khitab berarti kalau masalah itu rana, ini ada dalilnya, ini ada dalilnya, dan ulamanya ada, ini ulamanya ada, dan muhtamil baina hadza wa hadza, ada kemungkinan antara ini, berdasarkan dengan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka itu bisa dikategorikan apa? Masalah ijtihadiyah dan masalah ruang ijtihad. Tak kasih contoh. Di dalam penentuan ikut hari raya, apakah satu matra atau likuli balat itu ru'yah? Ya. Contoh? Satu matla itu berarti kita dengan Saudi ya bisa sama gitu. Bisa sama dan harus sama kan itu kan? Iya, likuli balat berarti tiap negeri beda-beda. Orang kalau melihat dalil ini dengan hadis Quraib dan hadis Abi Hurairah, kesimpulan ini Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram, beliau mengatakan ini masalah ruangan ijtihadiyah. Taib. Kenapa? Gak ada ijma, dan masing-masing dalil yang dipakai oleh orang yang mengatakan satu matla itu pun nggak masih ada kritikan, masih ada celah. Dan bagi yang mengatakan pakai likuli balat itu ru'ya, hadis Quraib Ibu Andi bin Abbas, itu juga ada celah. Nah, karena tidak ada ketegasan dari masing-masing dalil, makanya Syekh Ibnu mengatakan ini ruang ijtihadiyah. Baik. Nah, kalau ruang ijtihadiyah, Syekhul Islam mengatakan boleh seseorang itu memilih matarajjah yang lebih kuat, tapi dengan syarat enggak oleh ngingkari orang lain. Memilih tetap yang paling kuat. Berarti saya milih nih Ustaz ya, saya milih pendapat yang saya yakini kuat. Tapi saya tidak boleh mengingkari. Mengingkari ini menjelekkan atau bagaimana? Menjelekkan, terus apa lagi? Ini biar kita tahu adabnya, harus diterangkan. Nggak boleh menjelek-jelekan, menjatuhkan dia, tapi menghina ulamanya. Itu misalnya. Ingat, tapi boleh berdiskusi, adu argumen boleh. Adu argumen boleh. Tapi tidak boleh menjatuhkan. Karena apa? Ketika saya nulis buku Izalatul Mushkilat Ingdal Ikhtilafat, saya nulis di situ la ingkara fi masail ijtihadiyah. Ditalik oleh beberapa guru-guru kami, la ingkara fi masail ijtihadiyah laisa bimakna, bukan maknanya nggak boleh diskusi. Diskusi boleh. Diskusi boleh. Mana yang paling kuat dan mana yang tidak paling kuat. Diskusi boleh. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah menjatuhkannya, mencaci makinya, menghina kepada orang yang berpendapat dengan itu. Nah, poin masalah pertama man tatabba'a rukhsal ulama. Dan ini masalah ijtihadiyah. Terus masalah yang ketiga adalah masalah yang memang dia khilafiyah, tapi khilaf itu menyelisihi dalil yang sharih, dalil yang tegas. Nah, kayak gini ini jangan ada ulamanya kok, berarti kita boleh mengambil
Ini yang nggak boleh lah. Kita akan tertabrak dengan dalil-dalil yang kita harus mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah. Misal. Masalah bayu tasriyah. Bayu tasriyah, Jual beli yang kaitannya dengan ini ya. Tasriyah yang di memerah susu itu. Aiyah, memerah susu. Hadisnya itu kan boleh khiyar. Ada khiyar, berarti boleh memilih lanjut atau tidak. Ketika si penjual itu ternyata dia bohongin si pembeli itu ya. Iya. Dia nahan-nahan susunya si sapi misalnya. Benar. Terus akhirnya si pembeli ini mau, ini kan sebenarnya nggak ada susunya nih, kamu karena ditahan-tahan gitu ya Ustaz ya. Terus kemudian bagi yang tertipu tadi, kata Rasulullah, kalau dia mengembalikan harus nambah 1 sok. Nambah 1 sok. Apa kata Abu Hanifah? Ini nggak benar ini. Iya. Kenapa nggak benar? Karena dia sudah tertipu. Kok malah nambahin apa? 1 sok. 1 sok. Ini kan nggak benar. Menyelisih usulnya Abu Hanifah. Apa yang menjadi pegangannya Abu Hanifah? Dikarenakan dia tertipu malah rugi. Karena suruh tambah 1 sok. Iya. Nah ini kan artinya Abu Hanifah ulama kan. Tapi pendapat dia menyelisih dalil. Apakah kita katakan ora apa-apa, ora ono masalah. Itu pendapatnya boleh kita mengambil. Ya enggak boleh. Kalau gitu akan ditanya syahadat Anda asyhadu anna Muhammad terus itu kemana ini? Sama seperti nikah tanpa wali ya Ustaz ya. Nikah itu juga ya. Wali Abu Hanifah. Abu Hanifah lagi. Karena Abu Hanifah lah nikah illa bi waliyin menyamakan, mengkiaskan dengan dia punya harta. Kalau dia punya harta, boleh nggak dia jual tanpa izin dengan walinya? Kan boleh. Nah, dikiaskan dengan pernikahan. Dengan pernikahan, akad nikah. Nah, apakah kita boleh menikahkan dengan tanpa wali? Dalilnya Abu Hanifah, ya rusak semuanya. Nah, lagi terapkan di negeri kita lagi. Gitu. Mudaratnya lebih besar lagi Ustaz ya. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita mau pegangan masalah fikih, ya jangan. Enggak selamanya kita bilang itu ada ulamanya. Perlu dilihat lagi masalahnya. Iya, jelas Ustaz. Baik. Nasihat luar biasa sekali ini Ustaz. Kalau antum nasihat Ustaz Abdul Mu'ti untuk masalah ikhtilaf ini? Ya memang harus kita belajar berbesar hati ya dalam melihat ikhtilaf gitu. Walaupun kita nggak boleh sembarangan dalam memilih pendapat, tentu kita lihat mana yang paling kuat menurut ilmu yang kita punya gitu kan. Kita nggak bisa nih berkisah dalil karena awam. Lihat ulama yang mengatakan itu dia spesialisnya apa, yang diperselisihkan di bidang apa. Kemudian lihat siapa yang paling bertakwa. Ya dengan apa yang kita bisa. Jadi memang dasarnya adalah takwa Allah gitu. Di lain sisi kita harus berbesar hati kalau ada orang berbeda pendapat dengan kita. Walaupun kita tahu itu pendapat lemah banget gitu. Tapi memang segitu baru sampai ilmunya, apalagi kalau itu masih di kalangan orang awam. Gitu. Toh kalau misalnya ada penuntut ilmu kita bisa berdiskusi. Tapi kalau untuk orang awam kan berbeda lagi keadaannya Ustaz ya. Yeah. Mungkin kalau kita dengan orang awam ya tarjih penting gitu. Karena kita cukup sampaikan yang kita kuatkan aja Ustaz ya. Iya. Ustaz dia, betul ya? Tapi Ustaz, tapi kadang kita perlu juga nyampaikan perselisihan tadi supaya apa Ustaz? Punya yang orang awam ini punya wawasan. Iya. Sehingga dia juga pintar bersikap Ustaz ya. Iya. Terus karena itu kurangnya kita di situ. Apa yang dikatakan Ustaz Abdul Mu'ti tadi sebenarnya itu disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Dan saya nukil ucapan beliau itu dalam sebuah kitab saya, Mauqiful Muslim li ulama'ihi, sikap seorang muslim kepada ulamanya. Di nukto yang nomor terakhir, bagaimana sikap seorang awam yang tidak ngerti untuk memilih pendapat. Apa yang harus saya pilih? Nggak ngerti apa-apa. Sikapnya bagaimana itu? Nah, ada 3 pendapat itu Ustaz. Tapi yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya bagi orang awam tadi melihat dari 2 alim itu mana yang paling waroknya dilihat, paling tadi spesialnya Ustaz ya. Itu apa gitu.
Dia misalnya Misal bidang hadis nih. bidang hadisnya. Ada Mungkin Syekh Albani berbeda kita- pendapat dengan Syekh bin Bas misalnya kalau kita yang ngaji gitu ya. Kalau tarjihatnya apa nih Ustaz? Dalam masalah hadis, wah saya condong Syekh Albani dong karena dia memang mutakhasis fil hadis misalnya gitu. Tapi ada penilaian lain juga selain itu ya. Mungkin kalau ada ustadz yang punya bisa meneliti lebih jauh lagi, Ya, dia mungkin bisa menyelisih, bisa ya. menyelisih Syekh Albani. Enggak ada masalah. Nggak ada Ustaz. masalah gitu ya. Banyak gitu yang terjadi. Iya, banyak juga yang terjadi. Tapi sebagian kita ini ada juga punya tarjihat harus Syekh Albani saja gitu. Iya. Belum tentu juga kayak gitu. Kadang sebagian penuntut ilmu itu terjebaknya gini, Ustaz. Kita juga ngerasain ya. Kita belajar hadis, kita meneliti hadis, kita sudah pelajari ini usulnya, kita ngerasa apa yang kita tarjih ini lebih kuat daripada apa yang ditarjih Syekh Al-Albani. Padahal mungkin kalau kita berdialog langsung dengan Syekh Al-Albani, Pasti kalah gitu ya. Pasti kan. Beliau lebih banyak menelaahnya ya. Kita mungkin baru terbatas, mungkin hanya nukil dari ulama-ulama lain juga gitu ya. Kalau- Ketika berhadapan dengan beliau mungkin Iya. ya kita ini juga minder juga. Iya ya. Kalau yang kami lakukan Ustaz, Iya, Ustaz. ya kami juga sebelum pulang juga belajar menelaah hadis dan meneliti hadis itu. Jadi saya akan ambil ketika ada perselisihan. Dalam masalah hadis. Taib. Salah contoh kayak la itikafa Illa illa fi salasil masajid. Kalau Syekh Albani itu hanya membatasi 3 masjid saja. Berarti masjid-masjid umum kita itu nggak iya. boleh, itu kan? Poros pembahasan khilafnya para ulama terletak di hadis itu. Kalau hadis ini sahih, Syekh Albani berarti Iya, hanya 3 masjid itu saja. iya walaupun ada jawaban jumhur ya nanti belakangan. Iya, nanti kan. ya. Nanti ada jawaban jumhur. Tapi kalau Cuma hadis ini lemah, selesai sudah. selesai sudah. Nah, Syekh Mubil mengatakan hadis ini lemah dan mauquf kepada Hudzaifah. berarti hanya perkataan Hudzaifah saja. Iya. Taib. Waktu itu kami juga bimbang juga ketika kita mau itikaf itu itikaf enggak ya gitu. Nah, kita Ini ingin- pas di Yaman atau pas sudah di Pas Indonesia? Yaman. Pas di Yaman. Kami membahas Ustaz, alhamdulillah, dan saya kumpulkan turuk-turuknya hadis dan saya bacakan di beberapa guru saya. Dan saya condong bahwasanya ini pribadi saya Ustaz, saya condong hadis ini mauquf kepada Hudzaifah. Taib. Taib. Karena apa? Karena di situ ada rawi ini yang memarfu'kan kepada Nabi itu berapa orang aja, dan yang memauqufkan itu lebih banyak. Nah, di ilmu hadis berarti apa? Mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu itu adalah syad gitu. Jadi masuk hadis syad. Iya gitu Ustaz. Sebentar Ustaz, ini harus ahlinya juga dan meneliti ya Ustaz Iya. ya. Hadis tadi itu tidak ada itikaf kecuali 3 masjid. Nah, bisa jadi apa yang dipilih oleh Syekh Albani bisa kita selisihi. Iya. Karena ada ulama lain juga yang menilai hadis itu ya. Ditambah Iya. lagi kita bisa menilai riwayat jalur-jalur lainnya Ustaz ya, jalur-jalur lainnya, sehingga lebih menguatkan hadis ini cuma perkataan Hudzaifah saja, mauquf saja. Contoh lainnya juga sebenarnya banyak kalau banyak, mau dilihat, mungkin paling sering itu kalau di buku sifat sholat Nabi Ustaz ya. Iya. Ya, kadang beberapa ustadz itu mungkin mengajarkan ini tapi dia kurang setuju juga dengan pendapat Syekh Albani karena punya pendapat ulama lain juga. Iya. Ustaz. Nah, dan perlu kita beri catatan juga Ustadz ini kayaknya. Kita tidak jadikan patokan manhaj salaf itu harus ya sholatnya seperti sifat sholat nabinya Syekh Albani. Iya. Begitu atau tidak Ustadz? Benar. Gampangnya begini Ustaz. Tahrik. Ya itu Tahrik ya. ini kan masalah tahrik. Nah, ini malah jadi problem kalau mungkin kalau dia memang pelajari buku itu saja atau Iya. gurunya itu saja. Mungkin kalau kita ngomong kayak gini mungkin kita ini debat Ustaz. dan lebih asik lagi ketika orang yang belajar sifat sholat Nabi dan benar-benar taklid pol kepada Syalbani, orang yang tidak gini pun tarik diingkari. diingkari. Nah, padahal kan masalah di hadis yang mana Iya. Zaidah ibnu Qudamah menambahi dari Wa'il bin Hujr atau apa itu. Wa'il bin Hujr ya. Nah, jadi ini kan menambah begini kan Ustaz. Syalbani mengatakan ini ziyadah thiqah. Iya. Wa ziyadah thiqah maqbulah kan. Tapi ulama-ulama lain menyelisih itu. Iya. Seperti Syekh Mukbil juga. Syekh yang lainnya. Syekh Mukbil gimana sendiri? Mudhaif kan. Oh, berarti sama seperti Syekh Mustafa Al-Adawi murid beliau. Iya, kata beliau andai kata ini enggak dikatakan dhaif, mungkin enggak ada lagi yang namanya santri di dunia. Oh. Tapi sebenarnya ada rahasia di situ. Apa itu Ustaz?
Syekh Albani rahimahullah ta'ala bukan berarti memahami selalu ziyadat thiqah itu diterima. Enggak juga. Beliau punya pembahasan lain juga tentang Iya, ini. karena Syekh Albani itu berpendapat antara menggerakkan dengan tidak menggerakkan itu tidak saling menafikan. Dan Ibnu Hajar dalam Nuzhatun Nazar mengatakan ketika ziyadah tambahan hadis nggak saling menafikan diterima dong gitu kan. Dan menurut Syekh Albani menggerakkan dan tidak menggerakkan nggak saling menafikan. Karena apa? Karena terkadang asyarah berisyarat itu memiliki arti menggerakkan. Contoh, fa'asyarah ketika Nabi alaihi salatu wasallam sholatnya dengan duduk, sahabat sholatnya dengan berdiri. Apa Nabi? Fa'asyarah ilaihim. Maka Nabi berisyarat kepada mereka. Bagaimana isyaratnya? Pasti ada gerakan nggak? Supaya duduk. Masa gini toh nggak paham sahabat? Pasti ada gerakan. Pasti ada gerakan. Dan lafadznya hadis fa'asyarah ilaihim. Maka ini menunjukkan riwayat jamaah yang membahasakan di dalam hadis fa'asyarah bisa babatihi. Rasul itu berisyarat dengan jari telunjuknya. Kata asyarah difahami oleh Imam Al-Albani itu ada gerakan. Karena di beberapa riwayat yang lain gerakan di kasus gini ya? Iya, di gerakan itu dan di kasus yang lain asyarah ada gerakannya. Maka berarti ini adalah bermakna gerakan. Makanya ziyadah ini nggak saling menafikan, nggak ada masalah. Itu masalah. Jadi teman-teman ngkritiki Syekh Albani dengan sekedar di ilmu hadis ini, tapi sebenarnya tidak. Syekh Albani punya pemahaman di sini gitu loh. Walaupun pemahaman situ ya dibantah juga oleh ulama yang, dan saya setuju dengan bantahan itu. Apa bantahannya? Hukum asal asyarah adalah terikat duna tahrik. Tapi ketika asyarah ada korina, kayak tadi suruh duduk, nggak mungkin kan fa'asyarah kan suruh duduk kan itu kan, nggak mungkin isyarah dengan duduk kecuali ada gerakan. Nah, maka ketika ada korina maka asyarah diartikan ada tahrik. Kan gitu. Nah, tapi ketika idza utlikat kata isyarah berarti duna tahrik. Kita nggak mungkin isyarah dengan tahrik itu dijadiin satu. Bukti yang kedua. Di dalam tambahan Hudzaifah Zaid bin Qudamah itu asyara ilaihim wa yuharri pakai wawu. Dan wawu dalam kaidah nahwu adalah litaghyir. Isyarah wa tahrik itu berbeda dong. Litaghyir menunjukkan perbedaan ini dan ini gitu. Itu namanya wawu. Kalaulah itu sama asyara dengan tahrik bermakna sama, ngapain pakai wawu? Terus otomatis gak usah pakai wawu, langsung aja fa asyara bisa babatihi yuharrikuha. Bisa bermakna atau bayan dari kata asyara tadi. Atau bayan aywa, atau bisa badal kul min kul. Kan begitu. Tapi kalau pakai wawu, nah itu menunjukkan bahwasanya isyarat dengan itu berbeda dong. Ini yang bisa mengerti perkataan Ustaz Khaliful Hadi ini pertama orang yang belajar bahasa Arab, kedua tahu istilah ilmu hadis. Mustalah harus tahu. Sehingga tahu ziyadatu sikot gimana, ada mukhalafah gimana. Itu sampai nahwunya itu keluar tadi badal kul minal kul. Badal atau bayan juga tadi itu keluar itu. Tapi ini harus dijelaskan Ustadz karena sebagian ini kenyataan, bukan saya bilang nggak ada gitu. Karena ketika saya kemukakan kayak begini pun, misalnya saya milih pendapat iftirosh sama tawarruk untuk misalnya tawarruk untuk sholat 2 rakaat. Pokoknya saya rakaat terakhir pokoknya tawarruk gitu lah. Ya Syafi'i lah gitu ya. Itu aja di debat habis-habisan di medsos itu Ustaz. Itu baru saya kasih keluar satu pendapat tuh. Padahal pendapat ini saya sudah dari dulu saya bahas. Ustadz Firanda pernah bantah tulisan saya juga. Cuma gara-gara saya bahas, saya bilang, wajar saja tulisan saya. Dari dulu juga memang ulama sudah biasa kayak gini kok. Namun audiens itu nyerangnya ke saya tuh. Ustadz Firanda aja bantah. Ustadz Abdu itu. Saya mau santai-santai aja. Itu pun saya nukil dari beberapa ustadz juga, ustadz Indonesia juga. Saya pakai ini pendapat dia sesuaikan ini, dia pakai pendapat Syafi'i gitu ya. Dan itu aja debat luar biasa loh Ustaz. Wajar aslinya ya sih diskusi sih ya. Iya, tapi kita tidak ada yang nggak menerima. Nah, itu loh Ustaz. Kalau kita berbeda Ustaz. Kalau manhaj salaf
kalau sholat subuh iftirash. Iya. Sampai kaitkan dengan manhaj loh. Ustaz. Nah, Ini teman ngaji kita itu. karena apa? Tuh, Karena iftirash itu. Itu rawatib. Sampai kayak gitu, Ustaz. Iya. Sampai kayak gitu. Itu lihat sholat subuhnya, lihat sholat rawatibnya itu, tahiyatul masjidnya itu. Coba lihat iftirash tuh. Kita satu pengajian nih. Cuma gerakan itu saja, Ustaz. Nah, itu loh Ustaz. Asal sama kayak ada CS banget. Iya, padahal kenal juga enggak, Ustaz. Cuma karena gerakan sholat ya memang ya orang itu kalau sudah sama ya nganggap dekat gitu, Ustaz. Itu loh Ustaz. Fenomena yang kayak gini menjadi pendorong bagi kita semuanya. Harus menjelaskan gitu loh. Menjelaskan pertama, ini loh masalah fikih, jangan dibawa ke manhaj. Ya, Kemudian ya tadi sebagian ustadznya harusnya menjelasin itu loh masalah fikih loh ini ini. loh masalah khilaf loh, dan dalilnya itu ini gitu loh. Ya saya juga punya pembahasan ini, saya juga punya kitab Ijabatul Muqtarihina fi Sifati Nabiyil Mursalin, Tentang apa, Ustaz? sholat dari ujung ke ujung, dan saya bahas juga terkait ini. Walaupun saya mungkin condong pendapat yang iftirash. Iftirash. Iya. Dan saya punya diskusi, punya kali ini gitu. Berarti Imam Ahmad di mana di iftirashnya. Tinggal beliau tarjihat gini ya. Iya. Mana tarjihat kan berbeda dengan yang mazhab gitu ya. Kalau mazhab, kalau Syafi'i sudahlah Syafi'i gitu. Padahal Ibnu Qayyim Hanbali loh. Tapi apa? Beliau memilih pendapat Syafi'i Masya di Zadul Ma'ad. Allah. Kalau Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah iftirash. Beda murid dan guru. Wajar banyak Ustaz. Banyak kayak gitu ya. Bahkan dalam mazhab sendiri juga Imam Nawawi pun menyelisih yang bahkan mutamatnya Syafi'i gitu ya. Kadang mutamatnya kadang dengan Imam Syafi'i juga menyelisih. Wajar aja. Cuma kita itu kadang menganggap patokannya di situ, Ustaz. Cara sholatnya kayak Ustaz kita ini. Kalau kayak kita tuh berarti bisa berbeda gitu ya. Iya. Padahal kita tuh biasa-biasa aja gitu loh. Iya. Saya lihat samping iftirash, samping tamar, saya biasa-biasa aja. Tapi sebagian kayak ini Ustaz apa Gini lagi. Aku ingat Gini ada kisah Syekh Mukbil. Iya. Rahimahullah yang diingkari ketika enggak tahrik. Oh iya. Oh, enggak tahrik Syekh Mukbil. Iya, Diingkari, Ustaz. salat Gini. di belakang Syekh, di samping Syekh. Ya kan Syekh enggak tahrik ya. Langsung isyarat aja. Selesai salat dinasehatin Syekh Mukbil, tahrik itu begini, dijelaskan tentang Apa enggak tahu itu Syekh Mukbil? Ya enggak tahu baru. Oh. Setelah itu Syekh cuma diam aja yang anggur. Barakallahu fiik. Masya Allah. Setelah itu, Syekh Mukbil imami itu. Lagi imami? Makmum. Oh, makmum. Berarti sama makmum ini. Iya. Dia nasihati Syekh Mukbil. Dan enggak tahu itu Syekh Mukbil. Enggak tahu itu Syekh Mukbil, Masya Allah. Tapi ada yang tegur dia enggak? Yang lain diam aja. Dia diam aja itu. Selesai kan biasa Syekh sholat sunnah. Setelah itu naik di atas mejanya itu. Baru Ini di markasnya dia Syekh. nasihatin tadi itu Syekh Mukbil. Ini di markasnya Syekh. Di markasnya Syekh. Ya Allah. Apa orang luar atau murid baru nih, Ustaz? Baru. Dia baru datang. Dia belum tahu sosok Syekh itu yang mana kan. Ya Allah. Itu kiainya situ itu. Jadi kalau antum misalnya ada ikhwan terus nasihati karena nggak kenal antum, wajar ada aja. salafnya yang pernah terjadi gitu. Iya. Kadang kan ikhwan semangat ya, nggak tahu gitu. Iya. Ini begini. Ya kita kadang ya udahlah gitu. Tapi pas antum belajar itu ketemu Syekh Mukbil enggak, Ustaz? Iya, alhamdulillah. Syekh Mukbil meninggal tahun 2001. Masya Allah. Berarti dapat Syekh Mukbil meninggal waktu itu ya? Oh ya. Pas antum di sana, Ustaz? Sana. Antum juga, Ustaz ya? Hampir meninggal, aku baru pulang. Baru meninggal ya. Oh. Iya. Iya enggak. Antum sudah pulang baru Syekh Mukbil meninggal? Iya. Berarti Anda- Ustaz Abdul Mulukti ini. Tapi belum meninggalnya di Mekah. Bukan di Yaman. Masya Allah. Meninggal di Mekah. Ya hari paling duka lah. Duka sekali. Duka sekali, kehilangan banget. Saya punya kasus masalah fikih. Rame juga. Di medsos atau apa nih Enggak, orang lagi diskusi, lagi kajian ini? kajian daurah nih. Selesai daurah, bahas hukum sholat jamaah. Taib. Wajib ain. Iya, saya bilang hukum sholat jamaah itu ada pendapat loh, saya itu kan.
jumhur ahli ilmi berpendapat itu sunnah muakkad. Kaget dia, mana ada Ustaz? Terus apa? Fardu ain. Masya Allah. Tak guyane begini. Konsekuensi dari omongan ente berarti masyarakat secara umum yang mereka nggak sholat jamaah dosa kabeh. Ya iya, waduh. Dosa semuanya ini. Masya Allah. Tak sampaikan. Saya termasuk dulu seperti itu, Ustaz. Maksudnya karena fardu ain. Iya. Jadi nggak punya dosa semua semuanya. gitu. Tapi mulai ini iya ya, ini ada yang lain ini. Ya, tak sebutkan adilah-adilahnya semuanya bagi yang mengatakan Jumhur sunnah muakkad. Iya, tas pun adilah-adilahnya. Oh ya Allah Ustaz, selama saya ngaji bertahun-tahun itu baru dong kalau itu ada pendapatnya. Ada ulama yang berpendapat begitu. Ya Allah, lah ini Ustaz. Jadi jadi masalahnya itu Ustaz. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri itu yang muktamad ya pendapat resmi fardu kifayah Ustaz. Fardu kifayah. Walaupun sebagian milih sunnah muakkad layaknya jumhur. Iya. Berarti ini pendapat jumhur. Catat juga ya. Ini kalau mau penjelasannya nanti Ustaz ada videonya tentang ini? Atau ada potongan? Ada kayaknya, ada. Saya sampaikan di. Ada ya, nanti bisa cari di YouTube. Buku saya juga ada. Ada di buku beliau juga, saya tapi bahasa Arab. Ya, mungkin nanti kita harus terjemahin ini. Ada pendapat jumhur nih. Kalau saya baru tahu ini pendapat jumhur. Bahkan nukila Imam Ibnu Abil Bar dalam kitab Tamhid. Taib. Qol ajma'al ulama'u ala istihbabi sholatil jamaah. Alal istihbab, sunnahnya sholat berjamaah. Tapi pernyataan Imam Ibnu Abil Bar muta'aqqab terkritik karena ada yang mengatakan wajib. Maksudnya adalah sampai nukila ijma tentang sunnahnya. Tapi ijmanya ini perkataan ijma beliau masih dikritik oleh ulama. Karena ada yang mengatakan wajib gitu loh. Kalau isbal gimana nih Ustaz? Jadi isbal itu pakaian turun di bawah mata kaki. Iya. Terserah mau celana Ustaz ya? Iya. Atau sarung ya? Iya. Ini kaulnya apa ini Ustaz? Jadi gini. Langsung kaul tarjihnya aja. Langsung gini Ustaz. Jadi di buku fikih, di usul fikih itu ada bab mutlak dan muqayyad. Di akhir mutlak muqayyad. Ini pelajaran usul fikih nih. Iya. Di akhir bab di situ ada halatu mutlak ma'al muqayyad. Keadaan-keadaan kapan mutlak dibawa kepada muqayyad. Mutlak dibawa ke muqayyad. Iya. Di situ ada 3 keadaan, langsung ke inti. Ketika hukum dan sebabnya berbeda, nggak mungkin dibawa mutlak kepada muqayyad. Misal contoh kayak hadis ma asfalah minal ka'baini fa finnar. Apa saja yang lemberekan di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Aywa. Ini hukumnya neraka. Hadis mutlak. Taib. Muqayyadnya innallaha la yanzuru. Allah tidak melihat. Naam wala yuzakkihim wala yukallimuhum walahum adzabun alim. Allah enggak bisa ngajak bicara dia, Allah enggak melihat dia, dan bagi mereka azab yang pedih. Man jarra thawbahu khuyala. Qaidnya ada khuyala, sombong. menjulurkan karena sombong. Nah, kalau di sini Ustaz nganggap ini sebagai muqayyad. Ada khuyalanya tadi. Iya, khuyalanya di situ adalah sombong. Apakah apa saja yang lemberekan ini diikat sombong? Bisa nggak? Nah, ini yang jadi pembahasan di usul fikih. Nah, kalau secara kaidah yang disebutkan oleh baik itu orang-orang Hanabilah, Syafi'iyah dan seterusnya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena hukumnya berbeda dan sebabnya berbeda. Syafi'iyah juga? Iya. Syafi'iyah, Hanabilah juga? Iya. Syafi'iyah ini ya? Iya, Syafi'iyah juga. Catat ya. Ini berarti ulama di Indonesia juga ini. Kenapa begitu? Karena sebabnya berbeda. Apa sebabnya? Ini sombong, ini nggak sombong. Maka hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda di sini. Hukumnya satu bagian dari neraka. Hukum yang kedua apa? Allah nggak melihat, Allah nggak mensucikan. Bagi mereka azab yang pedih. Hukumnya berbeda, sebabnya berbeda.
Kalau kita bawa mutlak ke muqayyad, berarti hukum satunya kamu bawa kemana? Kalau kita nganggap semua isbal itu sombong. Nah, kalau dianggap semua isbal itu sombong, kita kena masalah nanti. Kenapa Ustaz? Kena masalah. Kalau Anda bilang semua isbal itu sombong, bagaimana hukum yang berbeda? Fafinar. Hukumnya berbeda ini. Kalau hukum berbeda, Nggak tepat kalau itu hukumnya itu sama, karena sama-sama isbal. Oh, nggak bisa. Hukumnya adalah satu, Allah nggak melihat satu bagian dari neraka. Ini hukum atas sebab. Sebabnya berbeda, otomatis hukumnya berbeda jelas. Nah, kalau kita katakan mutlak dibawa kepada muqayyad, berarti hukum fafinar nggak berlaku dong. Ini ucapan Nabi kan? Kita buang dong kalau begitu. Ini cara berpikir yang baru, walaupun saya di rumesa.com ada bahasan lagi ini. Saya memilih tarjihnya itu yang sombong juga dibawa ke yang umum tadi gitu. Karena ada ulama juga yang menyatakan demikian. Nah, ini kenapa saya tanya Ustadz Khaliful Hadi masalah ini, biar tahu juga Ustadz ya, kalau ada yang berpendapat seperti itu. Intinya masalah ini kita katakan ikhtilaf. Sahih Ustadz? Untuk memahami yang di bawah mutlak ke muqayyad tadi. Ikhtilaf. Berarti sikap yang baik adalah kita harus tahu, oh sudah kamu milih nggak mau isbal. Tapi ada juga yang berpendapat itu kalau sombongnya baru bermasalah besar. Iya. Gitu Ustaz? Iya. Jumhur kan pendapatnya makruh ya. Iya, makruh. Ustaz Abdul Mu'min nambah lagi makruh ini. Makruh. Ini masalah loh ini Ustaz. Dan makruh gini. Kadang kita dengar kayak begini nanti. Mungkin ini ya, Ana nambahin dikit. Kita perlu belajar fikih itu ya, belajar cara mensikapinya juga penting Ustaz. Bukan hanya memahami hukum saja, kesimpulan hukum Ustaz. Harus karena cara bersikap. Cara mensikapinya dengan dasar yang salah. Ana sering mencontohkan kadang beberapa penuntut ilmu atau yang belajar usul fikih, dia tahu definisi makruh itu begini-begini, sunnah itu begini-begini. Nah, ketika dia salah dalam mensikapi apa yang didefinisikan tadi, yang terjadi apa? Meremehkan hal-hal makruh. Kemudian dia melakukan yang makruh tersebut. Loh, kan nggak dosa kan, gitu kan? Ini kayak di sini, ini nanti saya cantumkan di ini video ini ada tulisan saya juga, hukum celana di bawah mata kaki nih ya. Tapi memang ini tulisan saya lama ini. Ya, saya belum menukil kol-kol yang lain nih Ustaz. Ini belum menukil kol-kol yang lain dan saya bagi dua ini. Ini saya ambil dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin di Syarhul Mumti' bab Satrul Aurat. Di beliau rinci dua, menjulurkan celana di bawah mata kaki dengan sombong. Taib. Yang kedua, menjulurkan celana di bawah mata kaki tanpa sombong. Terus dua rincian ini, kesimpulan ini terus dibawa juga tentang hadis Abu Bakar itu. Iya. Ya. Abu Bakar yang menjulurkan karena kurus. Ya jelas Abu Bakar nggak sombong. Lah iya. Dia beda dengan kita gitu Ustaz. Nah, itu. Dan itu kan mu'alal juga Ustaz. Perbuatan Abu Bakar itu karena mu'alal. Itu jadi dalil juga sebenarnya untuk yang menyatakan ini enggak karena sombong. Kalau karena sombong beda lagi. Iya. Tapi sebenarnya kalau diurutkan itu mu'alal. Karena dia menyatakan fa'ina ahada, salah satu dari anuku itu lembre dan dia itu tanpa sengaja. Ada beberapa ayat yang menjelaskan kayak gitu. Makna itu berarti Abu Bakar nggak sengaja. Karena nggak sengaja dimaafkan. Iya. Namun kesimpulannya untuk isbal ini bagaimana? Kesimpulannya kita ini harus larinya ke kaidah Ustaz. Gini risul kaidah dulu ini. Kesimpulannya ya Ustaz. Kesimpulannya tetap hukumnya haram dari dua keadaan, walaupun sombong dan tidak sombong. Cuma haram itu ikopnya bertingkat-tingkat.
Berarti dua-duanya tetap nggak boleh, Tetap karena nggak yang boleh. mutlak nggak dibawa ke muka, nggak bisa dibawa ke mukoyat. Berarti yang mutlak cuma julurkan saja ada ancamannya. Iya. Kemudian yang mukoyat tadi dengan sombong ada juga ancamannya. hukumannya. Iya. Gitu. Nah, cuma- walaupun memang Ustadz ada yang lain menganggap makruh. Iya. Cuma gini, Ustaz. Banyak juga teman-teman yang tidak memahami jumhur itu kenapa ngomong itu makruh. Itu ada kaidahnya, dan saya terjebak lama di sini. Artinya dulu antum berpendapat makruh. Tidak. Terus Artinya kita dulu kalau belajar usul fikih, dan sekian lama saya baca usul fikih, baru setahun yang lalu saya baru merasa sadar. Karena kalau sudah belajar kaidah, Ustaz, saya memang belajar membaca usul fikih, usul dhahiriyah, nubat saya baca. oh iya, saya dulu pernah kaji sama Ustadz Aris itu. Nah, usul fikih luar biasa itu. usul fikih indali hadis Baik. saya juga baca. Sampai usul fikih indali sunnah juga saya baca. Dan Allah selesai semuanya. Nah, yang bikin sadung ini, Ustaz. Saya kasus makan dengan tangan kiri. Kamu dulu nanti ada hubungannya itu. Makan dengan tangan kiri. Iya, Baik. jumhur ahlul ilmi mengatakan itu makruh. Termasuk Syafi'iyah. Syafi'i makruh. Iya. Makanya kalau kita ke pondok-pondok Saudara kita. itu ya ini makan dengan tangan Kiri. Nah, ini kita akan hubungkan, itulah mereka menganggap makruh kan gak dibenci. Nanti Anda sampaikan juga kaidah Ibnu Qayyim dalam kitab Syatibi dalam kitab Muwafaqat. Nah, dari situ kita berpikir, kenapa kok mengatakan makruh? Nah, ada alasan. Jumhur nggak mungkin nggak ada alasan. Masa mayoritas para ulama bodoh-bodoh banget? Nggak mungkin. Gimana sih kan gitu kan? Nah, jadi pokok permasalahannya asal larangan. Asal larangan. Apakah berfaedah haram ataukah berfaedah makruh? Nah, orang belajarnya hanya usul min ilmi usul. Pasti asal larangan berfaedah haram. Berarti jumhur itu orang ono dalile. Salah kabeh kan gitu. Padahal jumhur itu memahami asal larangan itu berfaedah makruh. Lebih-lebih dalam urusan dalam urusan adab dan akhlak. Nah, urusan makan dengan itu masuk adab dan akhlak aja. Makanya beliau berpendapat itu makruh. Nah, isbal menurut jumhur itu hanya adab aja gitu loh. Makanya makruh. Tapi kita nggak bisa kalau udah ada ancaman kayak gini loh dihukumi makruh ya berat. Beda dengan yang lain yang itu ada larangan, yang itu nggak ada ancaman. Ini loh ancaman, kita bawa kemana ancaman nih? Dan dalam kaidah usul fikih yang namanya haram itu ada ancamannya gitu loh. Ada ancamannya. Hatta Suyuti dalam kitab Asbanahu wa Nadhair dan juga yang lainnya, yang namanya haram itu ketika ada ancaman. Lah ini kemana ini ancaman ini? Berat kalau itu dibawa kepada makruh. Makanya haram hukumnya, cuma bertingkat gitu. Tadi ini ralat juga, ternyata tulisan saya ini sama dengan kaidah antum tadi Ustaz. Hadis tentang isbal tadi mutlak ya nggak bisa dibawa ke muqayyad. Nah, ini sama ini. Yang bahasan dari Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Alhamdulillah. Jadi artinya tetap haram. Tapi bertingkat-tingkat. Iya. Gitu, bertingkat-tingkat. Walaupun kita akui ada yang bilang makruh. Iya. Ini saya nukil juga di sini. Ada pendapat makruh juga di sini. Sebagian ulama saya nukil pendapatnya di sini, ada yang menyatakan itu makruh. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa jika menjulurkan celana tanpa sombong itu dihukumi makruh. Karena menganggap hadis Abu Hurairah dibawa ke hadis Ibnu Umar. Sehingga dihukumi seperti itu. Ya kita maklumi pendapat ini. Tapi kalau ada dalil ya aman, tetap ikuti dalil. Gitu Ustaz ya. Mungkin cukup ini ya. Masyaallah ini tak terasa hanya lebih daripada 30 menit. Tapi luar biasa ilmu-ilmu yang kita dapat. Tapi masalah menyikapi, Ustaz Abdul Muti ya. Menyikapi ini penting agar kita bisa tetap sesama muslim juga, sama-sama ahli tauhid, sama-sama orang muslim, ya tidak menunjukkan sikap saling benci terus, ya karena kita
dijalin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah kita. Terutama teman-teman yang ngaji, kalau misalnya dalam pensikapan terhadap masalah-masalah seperti ini tidak mengerti, menjadi kasus di masyarakat. Akhirnya dampaknya ke dakwah kita. Kurang pandai orang membenci bersikap dakwah sunnah kayak bukan gini. karena memang benar-benar mereka membenci dakwah sunnah itu, tapi karena kitanya nggak pandai mensikapi perbedaan-perbedaan itu tadi. Iya, mudah-mudahan diskusi ini manfaat Masya dan Ustadz-ustadz juga para dai bisa ngambil pelajaran dari ini. Makasih Ustadz, dan semoga Allah jaga antum berdua dan terus berkahi ilmu, dan tunggu kedatangannya lagi di studio ini. Allah barik fiik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.